just to you're on your knees. But wait, everything can change in moments of time. You don't have to be afraid, 'cause fear is just a lie. Open up your eyes, and he'll break open the skies to save those who cry out his name. Though the wind and waves obey, is strong enough to save you. Look, now it's not too late.
semuanya. Sebelumnya semangat pagi teman-teman. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Oke, thank you. Untuk pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kanho selaku the owner yang sudah memberikan kesempatan buat kami berdua, buat kami bagi sharing dan buat kami juga belajar dari teman-teman semua yang di kantor Harvest yang luar biasa ini ya. Nah, kami ini enggak ini ya teman-teman, kita bukan maksudnya mau menggurui atau apa ya, tapi kami cuma membagikan, men-sharingkan apa yang kami dapat selama kami berjalan sebagai seorang agen asuransi teman-teman. Semoga sharing kami ini bisa membantu teman-teman semua mencapai goal teman-teman di tahun 2017 ini ya. Amin. Teman-teman, untuk sebagai pembukaan saya bisa tolong membukakan Pak Kanho untuk yang gambar Harvest. Nah, ini sesuai dengan tema kantor ini sepertinya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya kantor Harvest ya. Nah, teman-teman, saya ingin buka dengan satu cerita bahwa ada kisah satu yang berkaitan dengan Harvest. Ada kisah satu petani jagung yang sangat sukses di luar negeri sana, tepatnya di Amerika. Setiap tahun diadakan kontes dan petani ini terus keluar sebagai juaranya. Dalam setiap kontes yang diadakan, dia punya bibit benih jagung adalah bibit yang terbaik. Tahun demi tahun dia memenangkan kontes itu. Akhirnya suatu kali dia diwawancari oleh seorang wartawan. Wartawan bilang seperti ini, Pak, pasti ada rahasianya. Kenapa kok Bapak setiap tahun tampil sebagai pemenang bibit jagung terbaik? Kayaknya pupuknya rahasia Pak ya. Si petani jagung yang bijaksana dia bilang seperti ini, bukan soal pada pupuknya, sebetulnya tidak ada rahasia. Tetapi kalau kamu mau tahu satu rahasia, saya kasih tahu sejujurnya. Dia selalu membagikan bibit yang terbaik kepada petani-petani yang ada di sekitar ladangnya. Hanya itu rahasiaku. Petani ini jawab seperti itu. Wartawan kebingungan. Wartawan bertanya lagi satu pertanyaan seperti ini. Loh Pak, bukankah mereka ini semua ikut berkompetisi? Tapi kenapa kok Bapak yang membagikan benih terbaik dan tetap Bapak yang jadi juaranya setiap tahun? Petani ini bilang kembali seperti ini. Kalau kita ingat satu pelajaran ilmu alam, bahwa angin itu dia menerbangkan serbuk sari dari setiap bunga. Kalau misalkan petani di sekeliling dia itu bibitnya jelek, maka dia punya ladang, saya punya ladang pun akan pasti ketularan jelek. Maka untuk membuat lingkungan ini menjadi bagus, saya akan kasih bibit yang terbaik kepada para petani sekitarnya itu, sehingga bibit dia pun akan menjadi yang terbaik. Nah teman-teman, kenapa saya buka cerita dengan ini? Karena inilah yang menjadi culture budaya di provinsial. Betul teman-teman ya? Dan kita berdua ada di sini hari ini karena kita pun sudah banyak dapat serbuk sari dari teman-teman semua, termasuk dari para leader di kantor ini. Tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Oke teman-teman, nanti kita akan bagi dua sesi karena memang diundangnya couple. Mungkin waktunya sampai jam 10:30. Dan teman-teman, kita nanti akan kasih yang terbaik dari dua belah pihak dari kita. Ada sisi pria, betul ya, nggak kebalik ya. Ada sisi wanita di sana, istri saya. Jadi ada pandangan dari seorang suami dan istri yang menjalankan bisnis ini secara bersamaan. Itu yang mau kita kasih yang terbaik untuk teman-teman semua. Siap teman-teman? Oke, kita mulai sesi pertama. Biasanya ladies first, saya persilakan istri saya, silakan Ibu Yulita. Ya teman-teman, kita langsung aja ya karena sudah malam. Saya mengapresiasi teman-teman yang datang pada malam hari ini. Saya tahu jalanan macet ya, hujan, tapi teman-teman masih semangat ya teman-teman ya. Semangat. Teman-teman semangat, saya juga semangat baginya ya. Nah teman-teman, saya sedikit bagi latar belakang aja supaya teman-teman juga tahu ini siapa sih speaker di depan ini ya. Saya pernah kita berdua ini pernah diundang juga untuk sharing. Teman-teman ada yang sudah pernah dengar kisahnya kita? Bisa angkat tangannya? Sudah pernah? Oh, ada beberapa yang sudah pernah ya. Jadi singkat aja ya, karena ini sales klinik, lebih ke skill untuk selling. Tapi singkatnya, saya asalnya dari Bandung teman-teman ya. Suami juga asalnya dari Bandung, bukan dari Malang, tapi 17 tahun lamanya di Bandung. Nah, singkat cerita kita pindah ke Surabaya. Awalnya itu untuk memperluas bisnisnya kita teman-teman. Jadi kita punya pabrik di Bandung, itu pabrik garmen ya. Kita mau memperluas bisnis ke wilayah
Jawa Timur ke sana, wilayah Indonesia Timur, karena ini kan apa namanya itu pelabuhannya apa namanya? Perak, Tanjung Perak ya. Nah, terus setelah kita pindah ke Surabaya, ternyata saya ketemu sama leader saya ya, Ibu Irene Sutanto, teman-teman leader saya kasih aplaus dong buat Bu Irene Sutanto. Singkatnya saya direkrut, kemudian saya menjalankan ya teman-teman profesi saya sebagai seorang agen asuransi. Saya join di 2010 bulan Juni teman-teman ya, dan saya mencapai unit manager di Januari 2011, jadi cuma 6 bulan teman-teman ya. Waktu itu saya menjalankan bisnis ini tanpa relasi sama sekali, karena kita barusan pindah. Jadi kita sama sekali tidak punya market di sini, tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya kenalan siapapun. Saya nggak punya. Saya cuma kenal satu kakaknya dari suami saya di sini, dan teman-teman suami saya yang dulu asal dari Malang itu sudah 17 tahun tidak ketemu teman-teman ya. Jadi kita harus membangun lagi relasi yang baru di sini. Nah, 6 bulan naik UM bagus ya teman-teman ya. Bagus ya. Tapi teman-teman itu kan tahun 2010, tahun terakhir ya. Karena suaranya lembut ya. Nah, tahun 2011 teman-teman, waktu saya naik menjadi seorang unit manager, tahu nggak teman-teman? Produksi saya, produksi kita itu 0 dari Januari sampai Agustus. Kita bukan nggak kerja loh teman-teman, kita prospek, kita cari orang, dan kebanyakan kita memang lewat canvassing ya teman-teman ya. Kita rekrutannya kotor semua. Nah, singkat cerita, akhirnya kita terus melakukan aktivitas, dan itu tahun 2011 itu adalah tahun penentuan, tahun yang sangat krusial menurut kita. Ya, menurut kita itu tahun yang sangat krusial, karena justru di tahun itu kita tidak give up teman-teman, kita tidak keluar. Kalau waktu itu kita keluar karena produksi 0, maka nggak akan ada hari ini kita di sini, ya. Jadi waktu itu justru kita tambah penasaran, wah mestinya bisa nih, ini bisnis bagus, mestinya bisa nih. Akhirnya teman-teman kita menutup tahun 2011 itu dengan produksi hanya sekitar 230 jutaan. Itu pun ada lapse lagi, ya. Nah, kita kena di persistensi juga. Setelah itu kita masuk ke tahun 2012. Waktu itu tahun 2011 kan kita masih part time teman-teman ya. Suami masih punya usaha dengan kerjasama dengan kakaknya. Saya masih punya pabrik yang di Bandung, masih jalan. Dua-dua jalan, dua-dua menghasilkan, dan income-nya cukup lumayan teman-teman ya. Nah, tapi di tahun 2012 itu justru kita punya satu ketetapan hati teman-teman, bahwa kita ingin full time. Gila ya, udah 0 produksinya, mencapainya tahun 2011 pas-pasan banget, mempertahankan UM aja, tapi justru mau full time. Jadi waktu itu kita benar-benar bergumul teman-teman ya, benar-benar bergumul. Tapi satu hal yang kita pikir, ini nggak bisa ini, kalau dijalankan 2 kapal itu nggak bisa. Apalagi saya punya kerjaan, suami punya kerjaan, dan kita mengerjakan ini juga nggak bisa ini. Kita mesti full time di sini. Akhirnya kita ambil satu keputusan, 2012 itu kita full time teman-teman. Kondisi pabrik masih jalan, ya. Jadi itu saya kasih ke teman dekat saya, kita full time. Banyak dari keluarga kita yang bilang kita itu sudah ini, sudah gila ya. Kenapa kok melepas yang sudah pasti, mengambil yang nggak pasti? Tapi waktu itu kita yakin teman-teman ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa pentingnya keyakinan dalam bisnis kita, dalam selling ya. Nah, kemudian kita jalankan tahun 2012 itu. Nah, setelah itu di tahun 2012 kita produksi sekitar 500-an teman-teman, dan itu kita juga nggak bisa mencapai apa-apa karena resistensi kita hancur ya waktu itu karena produksi yang 2009. Nah, kemudian setelah itu tahun 2013 kan kita sudah full time nih. 2012 kan kita udah berhentiin ya semua ya, sudah full time, kita berhenti bisnisnya kita, tapi kan ada PO yang kita mesti beresin dulu ya. Jadi di tahun 2013 kita benar-benar melaju full time benar-benar ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, tahun 2011 dan tahun 2012 itu betul-betul membawa satu pelajaran yang sangat penting buat kita berdua. Jadi di tahun 2013 itu kita berhasil mencapai startup pertama kita, startup Budapest, kemudian MYLC Shanghai, kita menaikkan 1 orang UM, kemudian kita juga mencapai Billionaire Club. Kalau di MRT Star itu ada namanya Billionaire Club teman-teman, jadi produksi direct team di atas 1M ya, itu kita masuk ke Billionaire Club juga.
Nah, kemudian income kita di situ, income yang kita tinggalkan waktu di kita punya pabrik itu sudah melebihi teman-teman waktu tahun 2013 itu. Ya. Nah, kita juga membeli rumah yang tadi ada di Sunday Pasita itu tahun 2013 teman-teman. Kemudian masuk tahun 2013 itu kita banyak closing di case ya teman-teman ya. Jadi kita dapat startup Budapest itu sekitar 30 casean ya. Kemudian masuk ke 2014 terus terang kita juga nggak tahu teman-teman mau proses kemana lagi, karena kita setiap tahun, setiap hari sampai hari ini pun kita setiap hari tuh nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ketemu siapa teman-teman, karena kita nggak punya gitu, nggak punya kenalan gitu. Jadi kita benar-benar nasabah kita itu kurang lebih sekitar 300 orang. Itu orang yang 85% hampir 90% ada orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Jadi kita betul-betul bikin paket baru di Surabaya ini ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman dan teman-teman kita dan keluarga itu paling cuma akan 10-15%-an lah. Kemudian tahun 2014 kita kebetulan dapat case-nya yang kecil-kecil. Jadi case-nya itu 500-an. Kalau dulu masih ada 350 ya, sekarang kan 400. 350, 500, 600, paling tinggi itu 1 juta teman-teman. Nah, tapi waktu itu karena kita sudah pernah dapat startup pertama, kita jalanin aja. Jadi setiap hari pokoknya kita aktivitas jalanin. Ternyata teman-teman malah di tahun 2014 dengan case yang kecil-kecil, istilahnya case yang kanterik lah gitu ya, kita berhasil mencapai elite startup Milan. Justru dengan case kecil. Nah, itu membuktikan teman-teman ya, startup tidak harus dengan big case. Startup bisa dicapai dengan case yang kecil-kecil juga bisa. Cuma kalau kecil-kecil berarti aktivitas kita harus banyak. Waktu itu kita closing sekitar 84 case untuk elite startup Milan. Malah kita dapatnya elite startup waktu itu di bulan Septemberan udah beres ya. Nah itu di tahun 2014 kita mencapai elite startup Milan. Kemudian kita juga menaikkan 1 UM juga. Di tahun 2015 kembali kita menghadapi, waduh ini udah 2 kali startup nih. Nah leader saya tuh bilang gini, Yul, kalau startup prestasi cuma sekali itu biasa, bisa jadi kebetulan. Tapi kalau prestasi yang diulang itu baru kamu gini, hanya gitu. Jadi saya kan udah punya startup pertama, kemudian startup kedua. Saya harus mengulangi startup yang ketiga, nggak boleh lepas gitu ya. Jadi tahun 2015 ya teman-teman ya. 2015 itu kita itu terus terang juga bingung mau kemana ini. Nah terus kita datangin klien-klien kita yang dari tahun 2010, 2011, 2012 kebanyakan dapat dari referensi teman-teman. Nah itu singkatnya ya, nanti lengkapnya saya ceritain nanti secara mendetil di belakang materi ya, ini saya singkatnya aja. Di tahun 2015 itu kita dapat dari referensian teman-teman. Kita dapat dari klien-klien kita yang kasih referensi gitu ya. Nah itu kita closing sekitar 30 casean dan kita mendapat juga startup Amsterdam waktu itu ya tahun 2016. Nah kemudian di tahun 2016 kita juga mendapat platinum startup Auckland juga. Nah kalau yang ini ceritanya agak lain teman-teman. Nah karena kita itu mengejar agency manager, kan kita angkatan terakhir ya AM ya, sekarang kan udah jadi AD. Jadi saya merasa saya harus kejar AM-nya ini gitu. Nah saya bereskan AM-nya tuh di bulan November tuh sudah beres. Di bulan November AM saya sudah beres. Kemudian kita tuh ini ya agak-agak lupa dengan startupnya kita gitu loh. Nah kita sempat pergi karena ada acara, kita sempat pergi ke Bali dan saya pulang kampung ya, sungkem sama orang tua ya. Kita pergi sekitar hampir 20 harian waktu itu. Waktu saya di Bandung itu leader saya telepon. Nah ini fungsinya leader, selalu mengingatkan ya. Saya sama sekali, saya punya leader yang sangat luar biasa ya, Bu Iren. Dia ingatkan saya, Yul, AM-mu kan sudah beres, mosok kamu gak startup lagi. Nah itu ngomongnya pelan tapi kayak diteplok gitu ya teman-teman ya. Iya ya, kok gak startup lagi ya, masa lepas startup masa lepas startupnya tahun ini, kan kemarin sudah dapat startup 3 kali gitu. Nah terus kita itu pegang 1 case teman-teman, dari kita ketemu sama temannya suami di Singapura waktu itu. Nah kita ngomong-ngomong, kita sudah pegang 1 case yang kurang lebih API-nya itu 100 jutaan. Waktu itu kita kurang untuk startup itu sekitar 100 jutaan teman-teman ya. Nah terus akhirnya kita pegang itu. Nah
Nah, tapi waktu kita pulang dari Bandung, itu saya masih punya waktu sekitar 4 hari atau 5 hari gitu sebelum deadline ya. Nah, kita sempat hubungi orang itu, ternyata orang itu tuh si calon klien ini tuh nunda-nunda gitu, nunda-nunda. Saya udah feeling nggak enak nih. Saya bilang ini kayaknya ada something wrong. Dia soalnya nggak mungkin kalau orang mau nunda-nunda seperti ngomongin ya nanti ya ketemu jam 1, ketemu jam 2, ketemu jam 3. Nggak mungkin, orang pasti punya waktu ketemu gitu ya kalau dia memang niat gitu. Nah, loh kok ini ya. Nah, ternyata benar teman-teman, si klien ini menunda. Artinya saya waktu itu cuma punya waktu 3 hari untuk menggantikan API 100 juta yang hilang ini teman-teman. Nah, waktu itu kita panik ya, the power of effect-nya langsung keluar ya. Langsung keluar, kita langsung menghubungi klien-klien yang kita sempat teleponin di Januari sampai November kemarin. Kita sempat teleponin beberapa. Akhirnya teman-teman singkat cerita, nanti lengkapnya mungkin Pak Heru bisa ini ya supaya nggak lama. Singkat cerita dalam waktu 3 hari kita bisa closing 6 case dan API-nya masuk sehingga kita dapat 8 juta. Tapi itu kasih karunia Tuhan ya teman-teman, karena kita tuh sempat ketemu sama satu orang di Bali. Jadi waktu kita pergi ke Bali, saya itu punya klien, 2 klien anak-anak yang orang tuanya tidak pernah ketemu saya selama 2 tahun. Jadi saya dapat referensian gitu loh. Saya closingin anaknya, saya tidak pernah ketemu sama orang tuanya sama 2 tahun. Anaknya juga nggak pernah ketemu, jadi kliennya nggak pernah ketemu. Waktu kita ke Bali kan kita kontak-kontakan. Saya bilang, saya ke Bali, ayo ketemu yuk, kan kita lama nggak ketemu, udah 2 tahun jadi klien nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu, kita ngobrol cuma sebentar, sejam setengahan lah. Waktu itu kita cuma bagi konsep, beberapa konsep ya, teman-teman mungkin sudah tahu paper aset. Kemudian saya juga sempat menyinggung mengenai proteksi penyakit kritis. Dia sudah punya dari beberapa asuransi dan punyanya cukup besar juga. Kita ngobrol dan saya cuma bilang apa pentingnya mempunyai proteksi penyakit kritis ya. Nah, setelah itu udah kita pulang, kita juga nggak ngarep gitu ya, maksudnya ini baru ketemu pertama kali loh, nggak pernah ketemu gitu. Ternyata dalam waktu 3 hari itu ya kita kan berdoa ya teman-teman. Selain kita bekerja keras, kita tetap harus berdoa karena tetap ada faktor Tuhan di situ yang menentukan. Saya bilang kalau Tuhan kasih pasti ada jalan, tapi kalau Tuhan nggak kasih berarti ini bukan buat saya. Saya bilang gitu, saya mau ikhlaskan gitu loh. Nah ternyata waktu kita lagi bingung, waktu itu saya ingat di Excel HR Muhammad tuh kita berdua lagi perenungin nasib ini gimana gitu ya. Tahu-tahu telepon teman-teman ya. Tahu-tahu telepon, memang ya Tuhan itu adil ya. Saat kita lagi down pasti dikasih pengharapan gitu ya. Kalau kita senantiasa mau berharap kepada Dia gitu. Nah, kok orang ini yang di Bali ini telepon, dia bilang gini, aduh aku ini kok nggak bisa tidur ya. Kepikiran terus kata-katamu itu loh yang kemarin ngomong soal proteksi penyakit kritis, aku nggak bisa tidur. Kayaknya aku butuh, coba bikinkan 1M, dia bilang gitu. Akhirnya dibikinkan dan itu salah satu dari 6 case yang saya closingkan untuk saya Platinum Startup Outlet ini teman-teman ya. Nah itu jadi saya mengalami banyak hal teman-teman ya, dari case besar saya pernah mendapat startup dari case besar, kemudian dari case kecil itu juga bisa kita startup teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya marketnya 500-an, 600, 400, jangan kecil hati. Ternyata bisa startup dengan case kecil. Kemudian saya juga mendapat startup dari referensian teman-teman. Jadi waktu itu kita kebanyakan tidak ada sedikit klien baru, banyaknya dari referensian. Nah kemudian kita juga dapat dari servis juga ya, servis, dan terutama dari semua itu kita juga dapat karena kasih karunia Tuhan, karena kita bergantung kepada Tuhan teman-teman ya. Nah itu sedikit perjalanan kami berdua. Langsung masuk materi aja ya, contoh ya tetap ada ini. Gak ngantuk ya teman-teman? Ya, semangat. Maklum ya, suaranya agak-agak lembut gimana gitu ya. Suara orang sukses. Wah, amin.
ada bawakan beberapa prinsip dalam menjual, nggak banyak teman-teman ya. Kalau banyak nanti teman-teman pusing. Kita bikin sesimpel mungkin. Selling itu simple kok, nggak susah kok. Selling itu hanya sharing teman-teman. Sharing apa yang kita yakini teman-teman ya. Nah, prinsip dalam menjual kalau ini. Oke, nah langsung ya teman-teman ya. Prinsip dalam menjual nomor 1, mengerti posisi kita sebagai agen asuransi. Maksudnya apa sih? Teman-teman tahu nggak profesi teman-teman sebagai agen asuransi itu apa? Apa sih kita itu jadi agen asuransi itu ngapain sih? Kita tuh tugasnya apa sih? Apa? Mengedukasi klien mengenai perencanaan keuangan. Oke, bagus Bu. Mengedukasi klien. Kemudian apalagi? Ayo kita ini ya interaksi ya supaya nggak kaku ya, kok tegang banget sih. Ya ada lagi yang tugasnya kita sebagai agen asuransi apa Pak? Ibunya bisa dibantu. Memberikan informasi kepada klien ya. Oke, ya teman-teman. Nah, kita mesti ngerti kita tuh jadi agen asuransi itu apa sih? Ngapain sih? Tugasnya kita apa sih? Kenapa sih kita mau jadi agen asuransi itu kenapa? Nah itu kita mesti tahu dulu teman-teman. Sebelum kita mendalami skill, sebelum kita mendalami produk, teman-teman ikut kelas produk, ikut AWS atau Power Up Your Sales di SO, teman-teman ikut training RFP, CFP segala macam. Tapi semua itu hanya sebagai ilmu saja. Kalau teman-teman tidak action, kalau tidak action, ilmu itu bisa jadi uang nggak? Nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus action. Untuk teman-teman action, teman-teman harus punya satu mindset, satu pengertian bahwa apa yang teman-teman lakukan ini adalah sesuatu yang memang teman-teman mau lakukan, gitu. Nah, misalnya teman-teman ya, saya mau usaha jual gorengan, goreng pisang. Goreng pisang itu berarti saya mesti cari pisangnya yang kayak gimana. Saya mesti beli tepung di mana. Saya mesti pasang harga di mana. Saya mesti lokasinya jualan pisangnya di mana. Kan harus tahu semua teman-teman. Kenapa saya jualnya pisang goreng? Kenapa saya jualnya nggak jual sendal goreng misalnya, es krim goreng gitu ya? Kenapa? Kenapa itu? Oh karena pisang goreng di lokasi saya itu laku karena lokasinya udaranya dingin atau gimana, kan bisa ya teman-teman ya. Nah sama teman-teman. Kenapa sih kita mau jadi seorang agen asuransi? Nah, what is your belief? Ini berkaitan dengan keyakinan teman-teman. Ya. Untuk kita bisa jalan sebagai seorang agen asuransi yang sukses, kita harus punya keyakinan. Keyakinan itu keyakinan apa teman-teman? Ada 3 teman-teman keyakinannya. 1, keyakinan terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Oh iya, itu speakernya di depan bisa nih, bisa berhasil karena dia kan pintar ngomong. Wah dia itu pintar ngadepin orang, gini. Enggak teman-teman. Kita semua punya kesempatan yang sama. Kita semua bisa. Saya makannya pecel, teman-teman juga makannya pecel. Sama kan ya, kita sama-sama suka nasi ya. Nah, saya bisa, teman-teman juga bisa. Jadi keyakinan terhadap diri sendiri. Orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Ini simple. Harus dipikirkan teman-teman bahwa selling itu simple. Kalau teman-teman mikir selling itu susah, ya susah jadinya. Tapi kalau teman-teman mikirnya selling itu simple, saya cuma sharing, saya cuma ngomong, saya cuma berbagi apa yang saya rasakan, apa yang saya yakini, apa yang saya percayai, maka selling is simple teman-teman ya. 1, belief terhadap diri sendiri. Orang lain bisa, saya pasti bisa. 2, belief terhadap produknya. Ya. Kita menjual produk adalah produk yang bagus, produk yang membantu orang lain. Kita sebagai seorang agen asuransi tugasnya sangat mulia. Kita membantu orang lain. Teman-teman saya mau sharing ya. Nah, saya waktu menjadi seorang agen asuransi dalam perjalanan saya baru sangat mendalami artinya seorang agen. Waktu saya urus klaim pertama saya ada seorang ibu, dia nabung di saya cuma 350 teman-teman, itu anaknya. Dia bukan orang yang punya, dia cuma karyawan biasa, dia nabung 350 2 bulan. Jadi berapa teman-teman? 700. Setelah itu, dia kan nabung buat anaknya. Anaknya itu masuk rumah sakit DB. Di rumah sakit Desa Panjang itu loh. DB, habis itu sekitar 5 juta lebih. Nah, kan dibayar semua tuh pakai kartu ya. Setelah itu si ibu ini telepon saya. Terus dia bilang gini, Bu Yulita, ini kan anak saya sudah dibayar semua nih 5 juta lebih. Saya kan kemarin baru bayar 700.
jadi saya harus bayar berapa sama Bu Yulita? Pertanyaannya gitu. Jawabnya apa? Ya bayar 10 juta gitu ya. Saya bilang, Bu, nggak usah bayar. Memang fungsinya asuransi itu seperti itu, Bu. Nggak usah, memang itu ada nggak aplikasi yang lain yang kontrol-kontrol? Ibu kasih ke saya semua, itu dibayar semua, Bu. Betul ya Bu Yulita, saya kan baru bayar 700, Bu. Ini kan tagihannya 5 juta lebih, dibayar semua ya Bu ya. Saya nggak usah bayar apa-apa lagi ya. Enggak Bu, memang fungsinya asuransi itu seperti itu. Nah si ibunya ini sampai udah kudu protes sendiri gitu ya teman-teman ya. Dia nggak tahu kalau fungsinya asuransi itu seperti itu. Dan di situ saya juga, aduh rasanya menyo gitu ya, lihat seorang ibu yang mau menabungkan setengah mati buat anaknya gitu ya teman-teman ya. Akhirnya ya dibayar semua, terus kwitansi kontrolnya juga dikasihnya ke saya, masih dibayar lagi mungkin sekitar 600-an lah waktu itu. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman sudah urus klaim, sudah ketemu sama yang kayak gitu, itu baru mengerti kita itu tugasnya sebagai agen asuransi itu ya membantu orang. Dan betul-betul tugas itu tuh sangat mulia. Nah saya ceritain lagi teman-teman ya, saya pernah urus klaim. Ini klaim dari agen saya, seorang guru perempuan punya suami supir ini antar jemput ya, antar jemput. Dia itu nabung 1.250.000. Si guru ini nabung 1.250.000, nabungnya juga baru 2 bulan, masuk ke bulan yang ketiga teman-teman. Jadi 3 bulan. Nah dia baru bayar di bulan ketiga, jadi baru jatuh tempo bulan ketiga ya. Setelah itu dia tidak punya sakit, tidak ada sakit apa-apa. Tahu-tahu dia merasa pusingnya tuh pusing banget, dan dia pergi ke rumah sakit. Waktu itu dia telepon saya, ya saya suruh dia masuk UGD aja. Masuk ke rumah sakit itu mungkin pagi sekitar jam 8, jam 12 dia anfal, sempat masuk ICU, siang-siang sempat keluar, sore-sorenya udah meninggal dunia. Dia meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan waktu itu teman-teman, Prudential itu luar biasa, keluar klaimnya 816 juta. Baru bayar 3 kali kan? Yang terakhir, yang jatuh tempo terakhir masih dikembaliin sama Prudential. Hebat nggak? Jadi dia keluar CCB-nya, cair CCB-nya, cair UP jiwanya, dikembalikan lagi premi yang terakhir dia bayar itu loh. Kan dia baru bayar, dia belum menikmati yang ininya dia, covernya dia yang tamburan itu kan belum. Sama Prudential dibalikin loh. Jadi dia cuma bayar 2 kali. 1.250 dia dapat 816 juta totalnya. Nah itu teman-teman, buat biaya anak-anaknya sekolah. Nah itu teman-teman, profesi kita sebagai agen asuransi itu kayak gitu. Dan waktu saya bawa cek itu ke klien, itu baru benar-benar kerasa, ya saya ini kalau main-main dalam pekerjaan saya ini, aduh kebacut gitu ya teman-teman ya istilahnya ya. Nah itu teman-teman. Ya, tadi keyakinan terhadap diri sendiri, keyakinan terhadap produk. Ingat teman-teman, polis yang Anda bawa ke klien, polis itu berupa buku. Anda kasihkan ke klien. Tapi suatu hari, polis itu akan keluar dari lemarinya klien. Bentuknya apa? Uang. Makanya teman-teman, polis itu jangan dikelererin ya. Itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab teman-teman. Kalau udah dapat polis, buku polis cepet-cepet anterin ke klien. Karena teman-teman bertanggung jawab loh pegang uang segitu loh. 100-200 juta isinya. Apalagi kalau udah closing 1M, 5M, 10M. Itu duit semua itu. Ya. Nah, beli terhadap produk dan beli terhadap teman-teman. Kita sudah ada di perusahaan yang nomor 1. Ya. Selalu nomor 1 bertahun-tahun. Produknya bagus, perusahaannya bagus. Kitanya sudah jadi nomor 1 belum? Oke, be proud and professional. Nah teman-teman, berbanggalah terhadap profesi Anda. Jangan mau direndahkan orang teman-teman. Kita bukan orang yang minta-minta sama orang lain kok. Kita mengerjakan tugas kita sebagai seorang perencana keuangan. Kata tadi ibu ya, kita mengedukasi orang-orang untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik teman-teman. Kemudian be professional teman-teman. Ini saya kasih tips ya teman-teman. Karena kita bekerja di bidang keuangan, jadi kita harus do our homework. Jadi kita mesti bikin PR-nya kita. PR-nya kita apa sih? Karena kita kan kerjanya di keuangan. Kita kan urus uangnya orang lain, ya kan? Kita mesti memperluas wawasan kita, teman-teman. Jadi kalau sempat ada waktu di rumah, daripada nonton sinetron atau nonton ini drama Korea, mungkinnya ibu-ibu. Nah, lebih baik kita tuh buka-buka browsing di Google mengenai perencanaan keuangan. Atau kalau kita lagi ngobrol sama klien itu ngobrol-ngobrol mengenai saham,
ngobrol-ngobrol mengenai properti, ada bagusnya kita browsing juga. Apa sih saham itu, apa sih? Sekarang kondisi keuangannya Indonesia tuh gimana sih? Properti itu gimana sih? Nggak susah kok teman-teman, nggak usah sampai mendalami, tapi setidaknya waktu ngomong sama klien, kita itu punya bahan. Kita bisa menyamakan dengan omongannya klien. Jangan sampai kita bergerak di bidang keuangan, klien berbicara, meminta pendapat, atau cuma sekedar ngobrol tentang keuangan atau tentang kondisi perekonomian Indonesia. Kita cuma ngomong doang, teman-teman ya. Itu sangat tidak profesional ya. Saya kasih analogi seperti ini teman-teman. Ada dua toko besi A dan toko besi B. Nah, saya mau beli nih. Saya pergi ke toko besi A. Pak, punya cat Dulux? Oh iya Bu, ada. Mau cat Dulux apa? Cat Dulux yang warna ini. Oh iya, dia kasihkan. Ya udah. Nah, saya pergi ke toko besi yang B. Bu, ada cat Dulux? Oh ada Bu. Cat Duluxnya buat yang di luar atau buat yang di dalam? Oh saya mau cat yang luar. Oh Ibu lagi bangun rumah? Iya, ini lagi bangun rumah. Ini di situ dia cerita ya. Oh Ibu pakai kontraktor siapa? Si ini namanya. Oh gitu ya Bu. Bu saya ini punya loh Bu. Kenalan Bu, aman Bu. Gini dia cerita. Terus mungkin ditanya-tanya, Bu ini saya juga ada loh Bu. Ini teman Bu yang bisa atur-atur di dalam rumah, desainnya apa segala macam. Kira-kira teman-teman, saya lebih senang pergi ke toko A atau lebih senang pergi ke toko B? Mungkin analoginya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita punya banyak wawasan, kita punya banyak informasi yang bisa kita berikan kepada klien akan senang ngobrol dengan kita. Jadi nggak terasa, prospeknya tuh nggak terasa gitu. Dia akan merasa bahwa kita itu profesional. Dia akan merasa bahwa ngobrol sama kita tuh dia mendapat banyak info. Akhirnya dia akan bertanya sama kita, punya dana nih segini, diapain ya? Kira-kira menurut lu proteksi penyakit disko udah bagus apa belum? Mungkin seperti itu teman-teman. Ya, itu yang kita berdua alami selama ini ya. Jadi di proud and professional teman-teman ya. Dari segi penampilan, dari segi kita membawa diri, itu kita mesti bersikap dengan profesional ya. Nah, please don't beg. Please, jangan minta. Oh, tolong aku mesti ini kok, tutup target kok, sangat aku. Tolonglah. Ya. Jangan ya teman-teman. Kenapa teman-teman? Itu akan merusak citra diri dari teman-teman sendiri. Citra diri teman-teman sendiri akan jatuh. Dan citra dari profesi Anda juga akan jatuh. Gitu. Gak usah. Kalau kita tampil dengan profesional, kalau kita membawa satu konsep kepada klien dan konsep itu kita kuasai dan kita membawa dirinya dengan baik, pasti klien itu akan menerima. Ada klien yang bisa langsung memutuskan, ada klien yang harus mempertimbangkan, tapi pada akhirnya mereka pasti akan closing dengan kita. Itu keyakinan namanya. Nggak perlu sampai begging seperti itu ya teman-teman. Yang waktu cerita saya yang tadi itu, saya cuma punya waktu 3 hari itu, saya memang agak mendesak klien, tapi saya tidak pernah meminta. Kalau memang dia jadi klien saya, dia pasti akan ambil. Kalau enggak, saya harus cari yang lain. Saya harus pasti masih ada yang lain. Pasti bisa. Keyakinan itu teman-teman yang harus Anda punya. Ya. Jadi jangan minta-minta sama klien ya, teman-teman ya. Nah, sell your reputation. Teman-teman kan berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang dulu karyawan. Sekarang jadi agen asuransi. Mungkin dari teman-temannya, mungkin dari lingkungan kita heran ya, oh sekarang itu sudah jadi agen asuransi. Nah, kalau kita tidak menjual diri, istilahnya menjual diri, tahu nggak lingkungan kita bahwa kita sudah jadi agen asuransi? Sakit hati nggak teman-teman kalau misalnya kita punya teman dekat, dia mau kita waktu nawarin dia bilang gini, ya kamu telat, kemarin aku sudah beli sama agen yang itu. Nah, gara-garanya karena dia tidak tahu kalau kita itu seorang agent. Aku sudah beli sama agent Indonesia yang itu. Lah aku gak ngomong sih kalau kamu jadi agent, motor aku ngambil dari kamu. Nah, teman-teman gunakan media sosial. Kan ada Facebook, ada Instagram. Saya juga dulu gaptek teman-teman. Sampai sekarang masih rodo-rodo gaptek gitu ya. Tapi saya berusaha. Facebook, Instagram itu saya jalankan ya. Dari situ ada aja orang yang tanya, itu apa sih? Itu produk apa sih? Saya bisa dapat closingan dari situ atau rekrutan dari situ teman-teman. Ya, teman-teman kita juga yang lain mungkin teman lama, teman SMA, teman SMP, mereka mau lihat perkembangan kita kayak apa sih? Kamu tuh jadi agen asuransi itu agen asuransi beneran atau agen-agenan yang cuma ikut-ikutan? Mereka mau lihat. Kalau kita status di
BBM atau di WA atau status di Facebook, hari ini hujan, saya sangat kesepian. Wah, lebay, baper banget gitu ya. Tapi kalau kita statusnya yang membangun atau statusnya memberi informasi, Prudential mengeluarkan satu produk terbaru, PPH Pro Prime. Anda takut dengan tagihan? Nah, kayak gitu ya. Jangan khawatir. Prudential mengeluarkan satu produk yang terbaru, on bill. Misalnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti bisa diatur-atur kata-katanya. Atau teman-teman bisa dari artikel yang lain, teman-teman bisa sadur. Ditulis aja sumbernya dari mana. Perencanaan keuangan sangat penting bagi kehidupan keluarga kita. Misalnya seperti itu ya, teman-teman bisa cari di internet, teman-teman bisa tulis di status. Jadi status yang membangun, sehingga waktu orang baca, dia akan melihat perubahan kita, teman-teman. Dan dia akan bertanya, ada apa sih? Ini kok senioritas sekarang berubah ya? Kemarin statusnya itu isinya resep masakan. Hari ini saya beli cengek 1,5 kilo. Cengek ternyata sekarang udah naik. Ya. Cengek itu apa ya? Lombok. Kalau di Bandung namanya cengek ya. Nah, sekarang berubah. Sekarang jadi isinya tentang ekonomi ya, pasti tentang Prudential ya, teman-teman. Ya. Nah, ini tak kelihatan ya. Agent juga manusia. Kita juga manusia. Agent juga manusia gitu ya. Kita manusia, teman-teman. Dan kita itu sebagai seorang manusia, kita bisa berempati sama klien. Kita bisa kita bisa merasakan. Kita bisa berpikir dengan nalar, ya. Jadi kita harus punya satu keyakinan yang membentuk pola pikir kita supaya kita bisa berjalan, kita bisa bertindak, teman-teman ya. Nah, ini saya dapat dari page-nya MDRT, halamannya MDRT. Ini bagus sekali. Dia bilang gini, don't act like an agent to sell a product. Jangan berlaku seperti seorang agent yang menjual produk. Instead, act like a friend to choose a product. Melainkan, bertindaklah seperti seorang teman yang membantu memilihkan produk bagi klien. Jadi kalau seorang teman posisinya sejajar atau di bawah? Sejajar. Ingat teman-teman, posisi kita sejajar dengan klien. Kita tidak minta dari dia, tidak. Tapi kita sedang memberikan satu edukasi, memberikan satu informasi yang membuat dia tahu hal-hal yang dia sebelumnya tidak tahu. Oh, aku sudah punya kok aku sudah punya asuransi ake. Oh, bisa nggak aku lihat? Kamu punya asuransi kok ngerti nggak dalamnya apa? Iso, udah aku tahu. Bisa nggak aku bantu? Tak lihatkan, apa? Kamu nggak beli dari aku nggak apa-apa kok. Tak bantu lihatkan aja. Pas dilihat, isinya ternyata UP 50, Purmet doang, PS nggak punya. Nah, kita bisa kasih tahu dong. Kamu ini kenapa kok belinya seperti ini? Harusnya nggak seperti ini. Iya, aku kemarin beli sungguhannya sama temanku, aku nggak tahu ini apa. Nah, kita edukasi lagi teman-teman, ya. Ya, tuh. Nah, yang kedua, kita kan manusia, ya. Prospek juga manusia. Ada nggak di sini yang prospekannya itu agak-agak melayang sedikit, ada nggak? Nggak ya teman-teman ya, semuanya napak di tanah ya. Nah, prospek juga manusia teman-teman. Artinya apa? Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kita ingin diperlakukan seperti apa? Kita mau dipaksa nggak? Dipaksa-paksa mau nggak? Nggak mau. Kita mau nggak diganggu, diteleponin waktu jam istirahat? Di atas jam 9 ditelepon, mau nggak? Kita mau nggak diteleponin sama telemarketing terus diajak ngomong, mbak, sebentar, mau nggak? Nggak mau teman-teman. Jangan lakukan klien Anda seperti itu. Contoh ya, saya pernah proses satu orang. Waktu itu kita sudah janjian loh posisinya, sudah janjian kita ngobrol. Waktu saya ngobrol, teman-teman jeli-jelilah lihat sikap dari klien ya. Dia tuh gelisah gitu loh, terus gini terus. Nah, itu kita mesti tanya teman-teman ya, kok kenapa kok? Ada perlu tak? Iya, ini anakku nggak ada yang jemput ya, aku mesti jemput. Sorry ya, aku udah janji tapi ini anakku nggak ada yang jemput ya. Nah, teman-teman mundurlah untuk maju lebih jauh. Teman-teman bilang nggak apa-apa, jemput dulu aja anakmu. Nanti anakku di sekolah 9:00, jemput dulu ya nggak apa-apa. Oh sorry loh, yuk aku janji sama kamu. Gak apa-apa kok, nanti kita di schedule aja. Besok ya apa? Bisa enggak kok? Besok bisa aja, nanti kontekan ya. Iya kok. Kita kan menghargai dia. Kita menghargai
sesuai keperluannya dia. Maka waktu saya datang lagi besok janjian sama dia akan menghargai saya nggak? Karena dia juga manusia, dia punya perasaan penyusukan, punya rasa apa ya? Aku dihargai, aku juga harus menghargai dia. Nah, ada teman-teman seperti itu. Kalau kita juga menghargai dia duluan, ya, perlakukan the golden rule ya. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Nah, kemudian teman-teman mesti tahu know your target. Marketnya siapa? Teman-teman itu mau ketemu sama orang itu siapa? Kira-kira income-nya berapa? Jangan sampai gini teman-teman, orangnya income-nya 5 juta, teman-teman suruh nabung 2,5 juta. Terus dia makan apa? Dia bayar cicilannya gimana? Punya anak lagi, ya. Jadi teman-teman mesti tahu kira-kira market yang saya temui itu kira-kira marketnya market apa gitu loh. Apakah yang gajinya UMR atau apakah dia punya penghasilan lebih dari 10 juta atau 20 juta. Jadi kita tahu kira-kira ekspektasinya kita sejauh mana. Nah, itu tahunya dari mana teman-teman? Pasti dari proses sales cycle. Teman-teman pasti sudah belajar sales cycle ya. Itu ada fact finding, ya. Kita fact finding, kita ngobrol sama klien. Jadi jangan keburu-buru teman-teman. Begitu datang langsung bawa-bawa proposal. Ini pokoknya paketan, 1 juta dapatnya ini. Apapun masalahnya, solusinya hanya 1 juta per bulan, ya. Enggak teman-teman ya. Itu beda-beda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Teman-teman mesti tahu marketnya mau arah kemana, ya. Mungkin teman-teman kan bikin daftar nama tuh. Nah, bikin daftar nama teman-teman bisa kelompokkan. Oh, ini yang kira-kira penghasilannya segini. Ini yang kira-kira penghasilannya segini. Atau teman-teman bisa kelompokkan ini yang kira-kira rumahnya di sini. Jadi teman-teman menghemat biaya, ya, biaya operasional. Jadi hari ini aku mau selesaiin dulu yang daerah timur. Besok aku selesaikan yang daerah barat, misalnya seperti itu bisa. Atau dikelompokkan ini apa namanya satu kelompok penghasilan, misalnya ini penghasilannya kurang lebih UMR semua nih, paling mentok 4 juta 5 juta. Maka teman-teman kasih